891 identitas terungkap 15. Leng Xicheng, mengapa ia datang sendiri? Setelah mendengar kabar ini, hal pertama yang Lin Zui lakukan adalah melihat Gu Qingqing, dan Gu Qingqing juga terkejut. Tidak, bukannya Leng Xicheng mengatakan bahwa ia masih sangat sibuk dengan pekerjaan hari ini, tetapi tetap akan pulang kerja lebih awal, kan? Setelah Gu Qingqing berpikir dengan cermat, ia baru ingat bahwa Leng Xicheng mengatakan, kamu seharusnya bisa melihatku lebih awal sore ini. Ternyata ini maksudnya. Bahkan jika kedatangan Leng Xicheng saat ini bukan untuk dirinya, tetapi pria itu mau memberinya kode di awal, itu membuktikan bahwa masih ada dirinya di dalam hati Leng Xicheng. Selain itu, bukankah Lin Zui juga mengatakan bahwa kedatangan Leng Xicheng adalah untuk memberi kita kontrak kerja sama besar? Gu Qingqing tidak percaya bahwa hal ini tidak menguntungkannya. Ketika memikirkan hal ini, suasana hatinya yang buruk langsung hilang, dan sudut bibirnya pun tersenyum manis. Lin Zui melihat Gu Qingqing yang terkejut, ia tahu bahwa wanita itu benar-benar tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Tetapi, kemudian ia melihat sudut bibir wanita itu tersenyum. Meskipun tidak terlihat seberapa bersemangat, tetapi penampilan manisnya seolah hampir meluap dari matanya yang tersenyum. Apakah Gu Qingqing sebahagia itu? Bahkan jika Leng Xicheng mungkin hanya datang untuk membahas bisnis, dan bukan untuk bertemu dengannya. Lin Zui menggelengkan kepala, ekspresinya langsung berubah jadi lembut dan sopan, ayo keluar dan melihatnya. Lin Zui memimpin, Gu Qingqing juga mengikutinya keluar. Ketika sampai di luar, Lin Zui mengumumkan bahwa Leng Xicheng akan datang sendiri, dan itu mengejutkan seluruh orang di perusahaan Sui. Sebelumnya, Leng Xicheng bekerja sama dengan Sui 2 kali, pertama dengan Chen Wenji, kedua dengan Su Zipei, dan keduanya ditangani oleh Gu Qingqing dari Departemen Pengembangan. Bagi rekan-rekan di departemen lain Sui, Leng Xicheng masih merupakan sosok legendaris. Awalnya hanyalah kelompok survei tingkat tinggi Huangting Entertainment yang datang, dan itu bukan apa-apa. Namun jika Leng Xicheng sendiri yang datang, maka itu berbeda. Selain itu, seolah sedang promo beli satu gratis satu, hari ini Leng Xicheng tidak datang sendiri, tetapi juga membawa bintang iklannya, Su Zipei. Lin Zui melihat Gu Qingqing, kemudian menoleh ke samping dan melihat ke arah Su Zijin, kemudian tersenyum cerah, karena sepupu datang ke sini, maka tentu aku harus menyambutnya. Tidak lama kemudian, mobil Rolls-Royce Leng Xicheng dan mobil Porsche Su Zipei datang. Mereka berdua berdiri bersama, bahkan jika tidak ada cahaya lampu, mereka seolah memiliki kilauan latar belakang tersendiri. Lin Zui memimpin semua orang di Sui untuk menyambut di lantai bawah. Di belakang Lin Zui ada pemimpin dari masing-masing pengurus Departemen Sui. Meskipun Gu Qingqing adalah Direktur Departemen Pengembangan, tapi ia masih tidak memenuhi syarat untuk berdiri di baris kedua. Begitu juga dengan Su Zijin yang satu tingkat lebih rendah darinya, bahkan lebih tidak mungkin untuk berdiri di barisan depan. Meskipun Gu Qingqing masih sedikit tidak terbiasa melihat Leng Xicheng dan Su Zipei yang begitu cocok, tetapi kali ini ia tidak langsung panik seperti di masa lalu. Sementara itu, Su Zijin yang berada di belakang, matanya berbinar ketika melihat Gu Qingqing menundukkan kepalanya. Lin Zui maju selangkah dengan senyuman di wajahnya, selamat datang Presiden Leng, ini benar-benar suatu kehormatan bagi Sui. Halo, Nona Su. Su Zipei mengangguk seraya tersenyum. Sorot mata Leng Xicheng tampak dingin, dan ia hanya mengangguk ketika mendengar ucapan barusan. Lin Zui lalu mengangguk, Presiden Leng, silakan masuk. Gu Qingqing sangat gugup melihat Leng Xicheng mengangguk dengan dingin, lalu berjalan menghampirinya dengan dikelilingi oleh kerumunan. Leng Xicheng bertubuh tinggi dengan fisik yang terlatih dengan baik. Pria itu mengenakan setelan jas yang membuatnya tampak sangat tampan dengan senyuman arogan di wajahnya. Leng Xicheng berjalan melewatinya tanpa memandangnya. 892 identitas terungkap 16. Sebenarnya sedikit keterlaluan mengatakan bahwa Leng Xicheng berjalan melewatinya. Ada begitu banyak pengawal yang berjaga di sampingnya di sepanjang jalan, bahkan salah satu pengawal yang memiliki tahi lalat di bawah matanya, menganggap Gu Qingqing sebagai penghalang dan mendorongnya dengan lembut. Gu Qingqing yang didorong pun sedikit terkejut, ia bergeser ke samping, melihat Leng Xicheng melangkah pergi dikelilingi oleh pengawal, dan bahkan tidak memandangnya sedikit pun. Sementara itu, Sekretaris Cheng yang sedang naik tangga melirik Gu Qingqing, kemudian melirik pengawal yang mendorongnya. Ketika sekelompok pemimpin pergi, Shen Yating masih tersenyum dengan bangga, apakah kamu pikir Presiden Leng akan melihatmu? Kamu pikir kamu siapa? Su Zijin tampak mengedipkan mata dan tidak mengatakan apapun. Gu Qingqing tidak peduli padanya, lalu berbalik dan berjalan masuk ke gedung perusahaan. Shen Yating masih tersenyum dengan bangga di belakang, cuman orang-orang ketiga yang secara diam-diam bersama Presiden Leng, lebih baik kakak ketua tim Su bersama Presiden Leng, bukankah lebih cocok? Wakil ketua tim Shen, Gu Qingqing tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, tatapan matanya terlihat sedikit dingin, kamu salah menulis laporan yang diserahkan oleh dua kelompok di pagi hari. Setelah pulang kerja nanti sore, kamu akan dihukum untuk membersihkan kamar mandi, jika tidak bonus bulan ini dipotong setengah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Shen Yating langsung merasa kesal.
Karena aku adalah direktur, dan kamu hanyalah wakil ketua tim. Gu Qingqing tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Jika kamu tidak terima, silakan lapor ke atasan, agar Presiden Lin membantumu dalam hal ini. Ia memang menggunakan masalah pekerjaan untuk membalaskan dendam masalah pribadi. Apakah itu tidak boleh? Gu Qingqing tidak masalah jika Shen Yating mengatakan sesuatu tentang dirinya, ia tidak akan marah. Tetapi orang itu malah membicarakan Leng Xicheng, itu membuatnya begitu membenci Shen Yating. Ketika memasuki gedung kantor, Leng Xicheng dan sekelompok orang terlihat berjalan di setiap sudut Su Yi bersama Su Zipei di sisinya, bahkan Gu Qingqing juga mengakui bahwa mereka berdua memang lumayan cocok. Direktur, Gu, bagaimana dengan kita? Di samping, Zhang Yuxi sedikit tidak rela melihat penampilannya yang tidak bersemangat. Kembalilah, bagaimanapun juga, orang sepertiku ini tidak memenuhi syarat untuk berjalan di sisinya, pikir Gu Qingqing. Meskipun Departemen Pengembangan memiliki pengaruh kuat di Su Yi, tapi secara terus terang, Departemen Pengembangan hanyalah cabang kecil di bawah Departemen Perencanaan. Gu Qingqing memang menjabat sebagai direktur dan bisa menikmati jabatan sebagai seorang direktur. Namun ia masih satu tingkat lebih rendah daripada direktur yang sebenarnya. Gu Qingqing yang masuk, tidak melihat bahwa di sudut ada seorang pengawal yang ditinggalkan sendirian di belakang, itu adalah pegawai yang berani mendorongnya tadi. Ia kembali ke tempat kerjanya sendiri, lalu duduk perlahan. Ia melihat pot tanaman sirih gading di sudut ruangan. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak marah, tapi malah masih marah pada orang seperti Shen Yating. Beberapa bulan yang lalu, Leng Xicheng mengatakan hal-hal yang sangat menyakitkan padanya. Meskipun ia merasa sedih, tapi ia masih bisa menahannya. Namun sekarang, karena dimanjakan oleh Leng Xicheng, ia seolah tidak bisa menahan sedikit rasa tidak nyaman sama sekali. Padahal ia sendiri yang tidak ingin mengungkapkan hubungan mereka, ia sendiri yang ingin menyembunyikan identitas mereka dari semua orang di Su Yi. Jadi sekarang ia harus menelan semua kepahitannya meski orang-orang menyebutnya sebagai orang ketiga. Semua orang menuduhnya karena keputusannya sendiri, jadi ia tidak bisa menyalahkan orang lain, bahkan lebih tidak bisa menyalahkan Leng Xicheng. Hanya saja, ada sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Gu Qingqing terbaring lemah di atas meja kerja. Tidak lama setelah ia berbaring, ada orang yang menepuk bahunya dengan lembut, Direktur Gu, Direktur Gu. Gu Qingqing bahkan tidak memiliki energi untuk menoleh, dan berkata dengan malas, ada apa? Presiden Leng sedang membahas kerjasama, dia menyebutkan nama Anda dan ingin Anda menemuinya. 893 hadiah, 1. Leng Xicheng ingin ia menemuinya. Gu Qingqing sedikit terkejut, ia tidak langsung bangkit, tetapi duduk dan berpikir sebentar. Ia berpikir sejenak, dirinya bukan anggota tinggi di Su Yi, ia tidak punya giliran untuk memperkenalkan misi penting perusahaan. Tujuan Leng Xicheng datang ke sini juga untuk iklan. Meskipun tidak tahu iklan apa yang ingin Leng Xicheng tawarkan, tetapi ia bahkan memanggil Su Zipei datang, itu pasti melibatkan citra Huangting Entertainment secara keseluruhan. Setelah memikirkannya, kerjasama ini juga baru-baru ini diintegrasikan, namun Leng Xicheng secara ambisius ingin membuat publisitas besar yang paling diperlukan oleh grup Huangting Entertainment. Mengetahui hal ini, Gu Qingqing mencari beberapa dokumen lagi sebelum mengikuti orang itu pergi. Tempat yang dikunjungi Gu Qingqing adalah ruang rapat multifungsi terbesar di Su Yi, dan bisa menampung ratusan orang untuk mendengarkan presentasi. Ia lalu membuka pintu dan melihat ada banyak orang duduk di dalam aula yang besar, di antaranya ada Leng Xicheng, Su Zipei, dan Lin Zui. Mereka duduk di tempat duduk utama, sementara anggota tinggi Su Yi dan Huangting Entertainment duduk di bawah. Pandangan semua orang tertuju pada dirinya, ada yang menatapnya dengan pandangan menghina, bingung, bahkan ada yang tidak puas, dan berniat untuk menonton pertunjukan. Rasanya seperti Gu Qingqing sedang membuka pintu saat datang terlambat ketika menghadiri kelas, sehingga guru dan semua teman sekelas melihatnya, membuatnya merasa canggung dan malu. Namun, setelah beberapa saat, Gu Qingqing mengambil napas dalam-dalam dan mengendalikan emosinya. Ia hari ini datang bukan sebagai istri Leng Xicheng, juga bukan orang baru yang sangat dihargai oleh Lin Zui. Ia ingin menggunakan kemampuannya untuk membuktikan kemampuan dirinya sendiri, bahwa ia memiliki kemampuan kerja yang sangat kuat. Tidak peduli masalah rumit apapun, ia juga bisa menghadapinya dengan kemampuannya sendiri. Ia menahan tekanan yang ada seraya memegang tas dokumen, dan menegakkan punggung. Lalu ia berjalan dengan cepat sambil tersenyum, Presiden Lin, Presiden Leng, Kak Zipei. Leng Xicheng terlihat duduk dengan ekspresi dingin di tempat duduk utama. Setelah Gu Qingqing masuk, ia hanya melihat Leng Xicheng menundukkan kepalanya sedikit, seperti sedang bermain dengan jari-jarinya secara tidak sengaja, dan pria itu juga tidak melihat ke arahnya. Sementara Su Zipei tampak tersenyum dan mengangguk ke arahnya, lama tidak bertemu. Sementara itu, Lin Zui tersenyum hangat, ia berdiri dan memperkenalkannya. Ini adalah Direktur Gu dari Departemen Pengembangan, dia juga kepala perencana proyek periklanan Grup Leng, dan baru masuk perusahaan dalam hitungan bulan, tapi sudah syuting lebih dari 20 iklan, dan menuai komentar baik mencapai 100%. Sekarang masih ada 5 iklan yang masih dalam tahap produksi, prestasi kerjanya luar biasa. Baik di tempat kerja dan juga di sekolah,
tidak perlu membahas jenis kelamin, hanya perlu mengatakan tentang kemampuan dan prestasi. Setelah mendengar kata-kata Lin Zui, bahkan orang yang paling meremehkannya pun tidak bisa melakukan hal lain selain merubah pikirannya terhadap Gu Qingqing. Lin Zui masih tersenyum dan berkata, Direktur Gu, Presiden Leng, dan Nona Su juga merupakan teman di Universitas N. Mereka juga pernah bekerja sama 2 atau 3 kali dengan grup Leng dan Huangting Entertainment. Presiden Leng sangat mengaguminya. Kali ini dia datang karena ada yang ingin ditanyakan padanya, yakni bagaimana pendapatnya tentang membangun sistem periklanan yang besar. Gu Qingqing pernah melakukan penelitian yang relevan sebelumnya, tentu saja Lin Zui telah mengetahui hal itu sebelum menanyakan hal ini. Gu Qingqing berpikir sejenak, kemudian mengangkat kepalanya dengan percaya diri dan melihat ke arah Lin Zui. Presiden Lin, izinkan saya menggunakan peralatan proyeksi sebentar. Lin Zui mengangguk. Gu Qingqing mengeluarkan sebuah USB flash disk dari tas kerja, lalu menghubungkannya ke komputer, dan dengan cepat memproyeksikannya ke layar. Kemudian ia mulai mempresentasikannya, sebenarnya baru-baru ini saya juga sedang mempertimbangkan masalah ini. Karena saya tidak mempersiapkan banyak informasi sebelumnya, jadi ini hanyalah sedikit ide saya. 894 hadiah 2. Menurutku, iklan saat ini, tidak peduli itu, fenomena IP, populer baru-baru ini ataupun pengaruh merek, bahkan tidak peduli berapa banyak platform yang telah dimasuki sebelumnya, yang paling penting adalah dampak dari penggemar. Iklan bisa mendapatkan hasil yang maksimal berkat kombinasi kualitas produk dan antusiasme dari penggemar. Pada tahap awal akan berfokus pada menarik penggemar, baik penggemar selebriti, teman, atau penggemar merek produk ini. Kemudian, tahap akhir yang menarik minat semua orang adalah kualitas produk itu sendiri. Gu Qingqing menjelaskan dengan tenang. Ia tidak membicarakan tentang desain apapun, juga tidak membahas tentang ide, bahkan tidak mengatakan bagaimana merencanakannya, ataupun bagaimana memasang iklan untuk menarik perhatian. Ia hanya dengan sederhana dan kasar membiarkan 2 perusahaan memilih selebriti yang sama untuk mengiklankan. Tetapi malah memunculkan serangkaian dampak yang berbeda. Sama dengan selebriti, melepaskan beberapa iklan untuk memanaskan iklan terlebih dahulu. Tetapi efeknya sangat berbeda. Merek ponsel tertentu terjual habis dalam waktu 5 menit, tetapi menjual merek sabun mandi tertentu selama 2 hari harus menurunkan harga karena penjualan terlalu buruk. Mengapa perbedaan efeknya begitu besar? Pertama, karena tidak menemukan posisi pasar yang tepat. Penggunaan selebriti yang menarik dan produk elektronik yang trendy itu sama, tentu saja bisa membangkitkan minat pasar. Sementara itu, efek sabun mandi itu jauh lebih buruk. Dan ada satu lagi masalah, yakni masalah pengeluaran yang berlebihan. Pada periode yang sama, selebriti tersebut mengiklankan ponsel dan sabun mandi. Bagi penggemar, mereka hanya bisa menerima salah satunya, produk lainnya pasti akan dikorbankan. Gu Qingqing masih memberikan beberapa contoh lain, dan mengintegrasikannya ke perusahaan. Sebuah iklan yang sukses, selain perencanaannya harus baru, juga harus mencari cara bagaimana agar bintang iklan bisa menarik perhatian penggemar. Dengan begitu, masyarakat bisa menanti-nantikan produknya, dan bagaimana membuat banyak topik terkait produk, agar membangkitkan rasa baru dan segar. Demi memanfaatkan kepopuleran selebriti dan penggemar, serta mencari posisi pasar yang tepat untuk produk, semua itu perlu koordinasi. Proses koordinasi ini adalah proses integrasi, tidak hanya berlaku untuk iklan, tetapi juga berlaku untuk sebuah perusahaan. Dari pilihan IP hingga produksi animasi, hingga syuting film dan serial TV, serta produksi game, dan produk relevan tahap akhir, semuanya saling bekerja sama dan saling mempengaruhi. Itu akan memiliki dampak yang lebih besar daripada sebuah novel, film, selebriti, atau game yang menghasilkan uang. Lalu, selain perencanaan keseluruhan perusahaan, hal ini perlu ditangani oleh perusahaan seperti Kamisui. Ketika Gu Qingqing mengatakan itu, ia masih tersenyum dengan sedikit malu. Maaf, saya tidak tahu bahwa saya harus presentasi hari ini, jadi ada yang mungkin terlewat. Datanya juga masih belum terkumpul lengkap. Jika ada yang tidak sesuai, silakan memberikan kritik dan koreksi. Ketika Gu Qingqing berbicara, semua orang di bawah panggung yang awalnya berbisik-bisik pun diam, bahkan orang-orang itu pun menundukkan kepala dan mulai mempertimbangkan pemaparannya barusan. Ketika Gu Qingqing mengatakan kata-kata itu, ruangan masih sunyi. Wajah Gu Qingqing sedikit pucat, apakah apa yang ia katakan tadi terlalu membosankan? Jadi, semua orang memiliki ekspresi seolah tak ada lagi yang ingin dibicarakan. Ketika Gu Qingqing merasa sedikit gugup, ia melihat Leng Xicheng yang terus menundukkan kepalanya untuk bermain dengan jari-jarinya, tiba-tiba berdiri. Ketika Leng Xicheng berdiri seperti ini, pandangan semua orang tertuju padanya. Entah apakah Leng Xicheng tidak tahan mendengarkannya, lalu akan berbalik dan pergi, atau... Tidak ada yang menyangka, ekspresi Leng Xicheng terlihat tegas, tetapi ia memandang Gu Qingqing dengan serius, kemudian mulai bertepuk tangan. 895 hadiah 3. Ini adalah pertama kalinya Leng Xicheng menyadari bahwa istrinya memiliki kemampuan seperti ini. Sebelumnya ia berpikir bahwa Gu Qingqing hanya kuat dalam bidang perencanaan, dan selalu memiliki beberapa ide unik serta inovatif. Ia tidak menyangka, hanya dalam waktu beberapa hari,
Gu Qingqing bisa memahami semua situasi secara keseluruhan beserta poin-poin pentingnya. Apalagi, melihat Gu Qingqing mengandalkan diri sendiri dan percaya dengan dirinya sendiri, serta mempresentasikan setiap kata-katanya dengan jelas, Leng Xicheng tidak pernah melihat Gu Qingqing begitu bersemangat seperti ini. Ia juga tidak pernah melihat Gu Qingqing bisa berpresentasi dengan baik di depan begitu banyak orang, di bawah tekanan yang begitu besar. Presentasi Nona Gu sangat bagus, luar biasa. Gu Qingqing merasa sedikit malu karena Leng Xicheng tidak pernah memujinya seperti ini. Pada saat Leng Xicheng marah, Gu Qingqing benar-benar ingin membunuhnya. Pria itu pernah meremehkannya, menghinanya dan bersikap dingin padanya, bahkan mengabaikannya dan tidak berbicara padanya. Karena mereka harus menyembunyikan hubungan mereka, keduanya pun harus berpura-pura, dan menunjukkan kasih sayang tanpa emosi. Namun ada kalanya juga Leng Xicheng akan memanjakannya, bercanda dan bermain-main dengannya. Leng Xicheng pernah melakukan semua itu, tapi pria itu tidak pernah bertepuk tangan dengan tegas dan serius untuknya serta benar-benar menghargainya seperti sekarang. Saya hanya menjelaskannya secara kasar, dan masih belum memikirkan masalah detailnya. Cukup menjelaskan secara kasar. Intinya adalah menangkap poin-poin penting dan menemukan arah yang benar. Leng Xicheng mengatakan itu sambil mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat waktu di jam tangannya. Kalian semua perhatikan baik-baik, ketika membuat iklan di masa depan, jangan mempresentasikannya selama 1 atau 2 jam. Nona Gu menyelesaikan presentasi ini secara singkat dan lengkap dalam waktu 15 menit. Jika ada yang berani membuang waktuku dengan melakukan presentasi yang panjang, maka silakan segera pergi ke departemen logistik untuk membersihkan toilet. Ketika Leng Xicheng berkata begitu, para anggota tinggi Huangting Entertainment ketakutan dan tidak berani berbicara. Setelah itu, Leng Xicheng melirik semua orang di bawah, apakah kalian masih memiliki pendapat berbeda terhadap perencanaan dan ide ini? Jika masih memiliki pertanyaan, silakan katakan sekarang, jangan sampai ada yang merasa tidak puas dan memiliki pendapat yang bertentangan setelah kerja sama di masa depan. Apalagi, sampai memunculkan rumor yang tidak realistis. Bagaimana mungkin orang-orang ini berani menyebutkannya? Pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan lebih banyak setelah ditegur oleh Leng Xicheng. Gu Qingqing tahu bahwa Leng Xicheng melakukan ini untuk membersihkan namanya. Meskipun, skandal mereka berdua telah dibantah oleh Leng Xicheng, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak percaya, dan begitu skandal ini disebutkan, maka akan ada rumor yang menyebar di belakang. Jadi lebih baik menggunakan kemampuan bekerja Gu Qingqing dari awal untuk menutup mulut mereka, agar mereka tidak bisa menyebarkan desas-desus dan membuat masalah lagi. Setelah para anggota tinggi Huangting Entertainment menggelengkan kepala, Leng Xicheng baru mengangguk dengan puas dan duduk kembali. Meskipun Leng Xicheng tetap tidak meliriknya kali ini, tetapi rasa gugup, kecemasan, dan kecemburuan di hati Gu Qingqing semuanya hilang. Selain merasa senang karena kemampuan kerjanya diakui, ia juga merasakan rasa manis karena dirindukan oleh Leng Xicheng. Sementara itu, ada kilatan emosi melintas di wajah Su Zipei yang duduk di sebelah Leng Xicheng. Ia melihat Leng Xicheng melonggarkan kepalan tangannya meski ekspresinya terlihat tegas, dan Gu Qingqing yang tersenyum dengan lembut di samping. Lin Zui maju dan berbicara pada waktu yang tepat, jadi, apakah Presiden Leng telah memutuskan untuk menyerahkan proyek ini kepada kami? Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, aku hanya datang untuk mensurvei sambil mendengarkan presentasi. Bahkan jika ia benar-benar ingin memberikan bisnis ini kepada Sui, ia juga tidak bisa membiarkan Lin Zui begitu bangga. Namun, untungnya pernah bekerja sama dengan sepupu sebelumnya, dan semua kerjasama itu sangat menyenangkan. Apalagi, baru-baru ini, oh ya, omong-omong, masa depan grup Huangting Entertainment sepertinya akan berjalan dengan lancar, dan itu berkat sepupu. 896 hadiah, 4. Ketika Leng Xicheng mengatakan itu, ia masih mengangguk dan tersenyum. Lalu ia menatap Lin Zui dengan sepasang mata kuningnya. Ekspresi wajahnya terlihat seperti mengatakan, lihatlah ekspresi tulusku. Apa yang Leng Xicheng katakan adalah, bahwa ia telah menipu Lin Zui hingga menghabiskan uang sekitar 3,5 miliar untuk membeli perusahaan yang dipilih olehnya. Sementara itu, ia hanya menghabiskan kurang dari 2 miliar untuk mendapatkan beberapa perusahaan lain, dan masih membeli beberapa perusahaan produksi game dan perusahaan produksi animasi dengan uang yang tersisa. Benar, tujuannya datang hari ini adalah, pertama, ia ingin menyelesaikan pekerjaan Gu Qingqing tanpa rumor, jadi ia sengaja bersikap dingin kepada Gu Qingqing ketika datang ke perusahaan, bahkan jika menyebutkan nama Gu Qingqing dan membiarkannya datang, Leng Xicheng juga memanfaatkan Su Zipei dan berkata bahwa, aku merasa kerja sama dengan Gu Qingqing terakhir kali lumayan baik. Setelah itu Leng Xicheng baru bisa meminta Gu Qingqing untuk datang. Bukankah Gu Qingqing ingin mengandalkan kemampuannya sendiri, dan tidak bergantung padanya untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Kalau begitu ia akan memberinya kesempatan. Selain itu, Leng Xicheng juga melakukan hal ini untuk pamer. Bukankah Lin Zui selalu diam-diam berencana membuatnya merugi? Tapi kali ini ia yang berhasil menjebak pria itu. Dengan kepribadian Leng Xicheng, bagaimana mungkin ia tidak datang untuk pamer?
Bukan hanya karena ingin pamer, ia juga ingin Lin Zui menerima iklan ini agar Lin Zui bekerja keras untuk mempromosikan grup Huang Ting yang baru, dan harus mempromosikannya dengan sangat baik. Paling tidak, jangan sampai membuatnya emosi. Lin Zui tercengang, ekspresi wajahnya sedikit kaku, kemudian ia segera tersenyum dan berkata, aku juga adalah pemegang saham Huang Ting Entertainment, melihat Huang Ting Entertainment semakin berjaya, aku tentu saja akan merasa bahagia. Leng Xicheng juga mengangkat sudut bibirnya, aku mendengar bahwa sepupu juga membeli situs web sastra, meskipun kita adalah saingan, tapi kita juga dapat bekerja sama. Tentu saja, mereka berdua berbicara dengan satu sama lain sambil tersenyum. Pembicaraan itu membuat mereka terlihat memiliki hubungan dekat. Setelah kunjungannya hampir selesai, Lin Zui segera berkata, karena hari ini sepupu dan nona sudah datang ke sini, dan sekarang sudah hampir waktunya untuk makan malam, bagaimana jika aku menjadi tuan rumah malam ini, dan mengundang kalian berdua untuk makan malam? Apakah boleh? Leng Xicheng mengangguk dengan tenang, aku bisa datang, tapi jadwal si Pei sangat penuh, entah dia. Lelucon, Leng Xicheng secara khusus datang ke sini hari ini, jadi ia pasti sudah mengatur jadwal dari awal. Membicarakan tentang jadwal hari ini, Leng Xicheng memang sengaja membuat Lin Zui terlihat buruk. Tentu saja Su Zipei cerdik, dan segera berkata, meskipun ada urusan lain, tetapi bagaimanapun juga, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan minum dan mengobrol bersama semua orang. Selain itu, kamu adalah bosku, jadi aku ini termasuk mengambil cuti di malam hari, kan? Tapi entah, apakah Presiden Leng mengizinkannya atau tidak. Leng Xicheng juga sedikit mengernyit dan berkata, baiklah. Karena kamu meminta, maka semua orang akan pergi minum bersama. Zijin juga ada di perusahaan, biarkan dia juga pergi dan sekalian membawa orang-orang yang telah bekerja dengan kita sebelumnya. Itu juga berarti, tadi Leng Xicheng mengatakan begitu banyak hal, tetapi tujuan akhirnya hanyalah untuk mengajak Gu Qingqing yang tidak memenuhi syarat, untuk ikut berpartisipasi dalam perjamuan tingkat tinggi. Su Zipei dan Lin Zui mengetahui itu, tetapi mereka berpura-pura tidak tahu. Sementara Gu Qingqing merasa sedikit bersemangat. Bagus sekali, bisa pergi makan malam dengan Leng Xicheng. Tidak peduli apa yang dipikirkan Lin Zui, tetapi ia benar-benar pandai mengendalikan emosinya. Ekspresi wajahnya terlihat santai, membuat orang tidak bisa menemukan celah apapun. Sesuai instruksi Leng Xicheng, selain anggota tingkat tinggi dari kedua perusahaan, masih ada Su Zijin dan tim kedua dari Departemen Pengembangan yang pernah bekerja sama dengan Huang Ting Entertainment. Namun, orang seperti Shen Yating tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Pada saat makan malam, Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak berada di meja yang sama. 897 hadiah, 5. Lin Zui memesan sebuah ruangan yang besar karena ada banyak orang yang akan ikut makan malam. Ia menyiapkan 3 meja makan. Meja utama tentu saja disiapkan untuk Leng Xicheng, sedangkan meja kedua untuk para anggota tinggi. Karena Gu Qingqing dan yang lainnya masih karyawan biasa, ia pun hanya bisa duduk di tempat yang paling dekat dengan pintu. Namun, Su Zijin dipindahkan ke meja yang sama dengan Leng Xicheng, karena pria itu segera berkata, hari ini kita makan malam bersama dan tidak sedang membahas bisnis. Aku dan Zijin tumbuh dewasa bersama, jadi bergabunglah dan duduk di sini. Leng Xicheng bersedia melakukan itu karena Su Zijin tumbuh dewasa bersamanya, dan Gu Qingqing juga tumbuh dewasa bersamanya. Saat ia memanggil Su Zijin untuk bergabung, ada orang cerdas seperti Sekretaris Cheng di sampingnya, yang kemudian ikut mengingatkan Leng Xicheng tentang Gu Qingqing. Benar saja, ketika Sekretaris Cheng hendak berbicara, Lin Zui memotong kata-katanya, berbicara tentang tumbuh dewasa bersama, aku mendengar bahwa Nona Gu juga merupakan teman sekolah dan teman baik sepupu, bukan? Karena ini acara makan bersama, maka tentu saja Nona Gu juga harus bergabung ke sini. Bukankah begitu, sepupu? Begitu Lin Zui mengatakan itu, semua orang di meja makan pun terdiam. Orang yang duduk di sini adalah orang-orang tingkat tinggi, dan mereka juga adalah orang yang mengetahui tentang masalah Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Leng Xicheng menyipitkan matanya, reaksi pertamanya adalah melirik Sekretaris Cheng. Sekretaris Cheng ketakutan, ia tidak menyangka sebelum ia berbicara, Lin Zui akan berbicara terlebih dahulu. Ketika ia hendak bangkit dan pergi menjemput Gu Qingqing untuk memperbaiki kesalahannya, Lin Zui dengan cepat menoleh dan berkata, Direktur Gu, kemarilah. Begitu Lin Zui memanggilnya, pandangan semua orang di dalam ruangan tertuju pada Gu Qingqing. Awalnya, ketika Su Zijin bangkit, Gu Qingqing tahu bahwa ia tidak bisa menghindar. Tidak apa-apa jika ia harus pergi secara diam-diam, tapi ia tidak menyangka akan dipanggil. Meskipun tahu bahwa Lin Zui berniat baik, tetapi di bawah pandangan semua orang di ruangan, Gu Qingqing memang merasa sedikit tertekan. Satu-satunya hal baik saat ini adalah, ia tidak duduk di sebelah Leng Xicheng kali ini, tetapi duduk di sebelah Lin Zui. Sehingga ia tidak perlu takut Leng Xicheng akan melakukan sesuatu di bawah meja. Sebelum Gu Qingqing duduk, Su Zijin tersenyum di sampingnya, iya, Gu Qingqing tumbuh dewasa di rumah kami, dia juga adalah teman sekelas dan rekan kerja. Tentu saja termasuk memiliki hubungan dekat.
Begitu Su Zijin mengucapkan kata-kata itu, hati beberapa orang yang mengetahui identitas mereka pun berdebar kencang. Leng Xicheng meletakkan gelas anggur dan sedikit mengernyit, Su Zipei segera menghentikan, Zijin. Tumbuh dewasa di rumah kalian. Ada seorang manajer yang bertanya dengan penasaran. Su Zijin masih tersenyum manis, iya, Ibu Gu Qingqing adalah pembantu keluargaku. Dia telah berada di rumah keluarga Su sejak SMA, bisa dibilang dia tumbuh dewasa bersama kami. Dia bisa pergi sekolah, itu juga adalah berkat dari keluarga Su. Manajer itu tercengang. Ia tidak menyangka bahwa ia akan menimbulkan masalah. Ia tahu bahwa dirinya mengatakan sesuatu yang salah, jadi ia tidak berani bicara lebih banyak lagi, kemudian menundukkan kepalanya dengan sedikit panik. Ruangan menjadi sunyi dalam sekejap. Leng Xicheng ingin membantu Gu Qingqing berbicara, tetapi aktingnya dalam membereskan hubungannya dengan Gu Qingqing terlalu sukses hari ini. Jika ia membantu Gu Qingqing sekarang, maka aktingnya tadi akan sia-sia. Jadi, matanya melirik ke Sekretaris Cheng. Jantung Sekretaris Cheng berdetak kencang. Lin Zui berbicara terlebih dahulu tadi, kali ini ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya. Sebelum Sekretaris Cheng berbicara, Gu Qingqing lebih dulu mengangkat kepalanya. Ia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, terlihat sangat tenang. Matanya menunjukkan ketegasan, ibuku memang bekerja di keluarga Su selama beberapa tahun. Aku sangat bangga atas tenaga yang ia habiskan untuk membesarkanku dan kakakku. 898 hadiah, 6. Mungkin orang-orang ini masih suka membeda-bedakan orang lain dalam tingkat kelompok yang berbeda. Tetapi, setelah mengalami berbagai macam hal, Gu Qingqing juga tahu tentang hak asasi manusia dan kebebasan dan kesetaraan. Mungkin keluarganya tidak sekaya keluarga Su, tapi apakah ada yang salah dengan hal itu? Keluarganya tidak mencuri atau merampok, dan menghasilkan uang dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Apakah itu memalukan? Selain itu, bahkan jika Gu Qingqing merasa berterima kasih kepada keluarga Su karena mempekerjakan ibunya dalam keadaan seperti itu, dan memberikannya kesempatan untuk bekerja. Tetapi, kesempatan yang mereka berikan itu bukanlah alasan bagi mereka untuk merasa bahwa keluarga Su lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Meskipun ibu Gu Qingqing bekerja sebagai pembantu, apakah keluarga Su benar-benar berpikir bahwa keluarga mereka adalah keluarga kaya dari masyarakat zaman dulu, sedangkan keluarga Gu Qingqing adalah pelayan mereka? Nona Gu mengatakannya dengan baik. Leng Xicheng mengangguk dengan tegas di samping. Begitu Leng Xicheng mengatakan itu, orang di sampingnya secara alami ada yang menyadari keinginan atasannya. Orang-orang itu mengangguk dan berkata, tidak perlu menanyakan asal-usul orang yang berkemampuan, tidak usah membedakan status dalam pekerjaan. Aku tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka Direktur Gu dan keluarga Su memiliki nasib seperti ini. Kata Lin Zui sambil tersenyum, dapat dilihat bahwa keluarga Su sudah mendidik Direktur Gu dengan baik, karena sekarang Direktur Gu memiliki posisi lebih tinggi daripada nona kedua keluarga Su. Apa maksudnya ini? Apakah Lin Zui sedang mengatakan bahwa Su Zijin kalah jika dibandingkan dengan Gu Qingqing? Meskipun posisi Gu Qingqing sedikit lebih tinggi dari dirinya, tetapi... Alis Su Zijin berkerut semakin dalam, Su Zipei menyadarinya dan segera mengangguk, itu benar. Kemudian ia melihat adiknya, lihatlah Qingqing, kamu harus belajar darinya. Aku tidak tahu secara jelas tentang Qingqing di hal lain, tetapi aku tahu bahwa dia serius dalam bekerja. Kamu jangan terlambat bekerja, sikap adalah segalanya. Awalnya, kamu memiliki banyak proyek, karena kamu malas, proyek-proyek yang kamu tangani itu harus dikerjakan oleh Qingqing. Kamu masih tidak berterima kasih padanya. Itu artinya performa pekerjaan Gu Qingqing bagus, tetapi selain kemampuannya sendiri, juga karena adiknya malas, jadi proyek adiknya harus dipindahkan padanya. Su Zijin masih sedikit tidak puas, tetapi juga tidak berani membuat masalah. Ia mengangguk, baik, Kak. Lin Zui menambahkan pada waktu yang tepat, tidak apa-apa selama kamu tahu kekuranganmu sendiri. Bukankah nona kedua keluarga Su seharusnya bersulang untuk Direktur Gu? Su Zijin menjadi lebih sabar akhir-akhir ini. Namun, meskipun ia menjadi lebih sabar, ia juga tidak tahan jika diprovokasi berulang kali seperti ini. Ia menepuk meja dan hendak bangun. Su Zipei menyadari bahwa adiknya akan marah, ia dengan cepat memegang tangannya, membuat Su Zijin tidak bisa bangun. Setelah mencoba untuk bangun beberapa kali, ia hanya bisa menuangkan 2 gelas anggur dengan marah, dan dengan kuat meletakkan segelas anggur di depan Gu Qingqing. Direktur Gu, aku bersulang untukmu. Gu Qingqing tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun ia tidak minum, dan langsung mengambil cangkir tehnya. Maaf, aku tidak bisa minum alkohol. Kamu, saat ini, Su Zijin juga hanya bisa minum anggur dengan marah. Kemudian segera bangkit, lalu berbalik dan berjalan pergi. Zijin, Su Zipei takut Su Zijin mengalami kecelakaan, jadi ia pun meminta izin untuk meninggalkan acara makan malam. Maaf, dia juga tidak bisa minum alkohol, aku akan pergi melihatnya. Setelah mereka berdua pergi, tidak hanya satu meja ini, tetapi suasana di seluruh ruangan menjadi sunyi dan canggung. Leng Xicheng terus menundukkan kepalanya, ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, selain mengatakan beberapa kata tadi. Tidak ada seorang pun di ruangan yang berani menggerakkan sumpit.
Setelah berlalu cukup lama, ponsel Gu Qingqing berdering. Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan melihat itu adalah pesan teks dari Leng Xicheng, yang berbunyi, Qingqing. Gu Qingqing segera membalasnya, aku baik-baik saja, terlalu malas untuk berdebat dengannya. Tidak lama kemudian, ponsel Leng Xicheng juga berdering. Ia mengeluarkan ponsel dengan tenang dan melihatnya secara belak-belakan, kemudian bibirnya tampak tersenyum. 899 hadiah 7. Senyumannya itu membuat semua orang di seluruh ruangan merasa aneh. Ada seseorang dengan berani bertanya, Presiden Leng, hal menarik apa yang Anda lihat? Tolong katakan, agar semua orang bisa tertawa. Mungkin karena suasana hati Leng Xicheng sedang baik, atau mungkin karena melihat Gu Qingqing di seberangnya juga melihatnya sambil tersenyum, Leng Xicheng memasukkan ponselnya ke sakunya dengan ekspresi tenang, dan berkata, istriku mengirim pesan teks untuk memeriksaku. Memeriksa, istrinya yang memeriksa, apa yang menyenangkan tentang hal ini? Selain itu, semua orang tahu bahwa hubungan Leng Xicheng dan istrinya tidak harmonis. Sekelompok orang menatap Leng Xicheng dengan sedikit terkejut. Leng Xicheng pun terlihat bingung, kenapa kalian menatapku? Makanlah. Kita sudah memesan begitu banyak makanan. Ini adalah kebaikan dari Presiden Lin. Menurutku, iga babi asam manis ini yang rasanya paling enak. Setelah Leng Xicheng mengatakan itu, suasana di dalam ruangan pun membaik. Mereka bersulang dan makan bersama. Gu Qingqing menyumpit sepotong iga babi asam manis. Jelas rasanya manis dan asam, tetapi setelah memakannya, ia hanya merasakan rasa manis, dan tidak merasakan rasa asamnya sama sekali. Suasana hati Gu Qingqing yang baik bertahan hingga akhir makan malam. Tentu saja Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak bisa pulang dengan satu mobil yang sama di hadapan semua orang. Leng Xicheng dikelilingi oleh banyak orang di depan, sementara Gu Qingqing terjepit di belakang, dan membahas bagaimana caranya ia bisa pulang. Ada seorang anggota tim yang bertanya kepadanya, Direktur Gu, Anda tinggal di mana? Gu Qingqing menjawab, di bagian barat. Villa Xishan berada di bagian barat, bukan? Anggota tim itu tersenyum, kebetulan saya juga di bagian barat. Kita satu jalan, bagaimana kalau kita sama-sama naik taksi untuk pulang? Sekarang sudah malam hari, tidak aman bagi Gu Qingqing untuk pulang sendirian. Lalu orang-orang lain tampaknya tinggal di arah lain, dan tidak satu jalan dengannya. Jika naik taksi bersama untuk pulang, mereka berdua bisa mengurangi setengah dari biaya taksi. Orang ini menatap Gu Qingqing dengan mata berbinar, Gu Qingqing juga tidak bisa mengatakan kepadanya bahwa ia akan pulang bersama Leng Xicheng. Di kejauhan, Leng Xicheng mendengarnya. Awalnya ia masih mengobrol dengan orang lain, tapi saat ini, ia terlihat menundukkan kepalanya sedikit. Meskipun tidak bisa mendengar jawaban Gu Qingqing, tetapi ia juga tidak lanjut berbicara. Ketika Gu Qingqing tidak tahu harus bagaimana menolak anggota tim itu, ia menerima sebuah pesan teks. Ia membukanya dan suasana hatinya yang awalnya masih tenang, langsung berubah menjadi cemas. Maaf, aku tidak bisa pergi bersamamu, ada sesuatu yang terjadi dan menimpa kakakku. Mendengar Gu Qingqing mengatakan itu dan melihatnya ekspresinya yang sedikit cemas, orang itu juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Oh, terjadi sesuatu dengan keluargamu. Bagaimana jika aku mengantarmu pergi? Lin Zui berkata terlebih dahulu, suaranya terdengar sangat khawatir padanya. Gu Qingqing mengerutkan bibirnya, kemudian menggelengkan kepala untuk menolak. Tidak perlu Presiden Lin, saya akan naik taksi dan pergi ke sana sendiri. Melihat Gu Qingqing menolaknya, Lin Zui juga tidak memaksanya, hati-hati pergi sendiri di malam hari. Setelah Lin Zui mengatakan itu, ia menoleh dan melihat karyawan lainnya, begitu juga dengan kalian, jika terjadi sesuatu, kalian bisa memberitahu perusahaan, dan perusahaan akan mencoba yang terbaik untuk membantu menyelesaikannya. Terima kasih Presiden Lin. Setelah mendengar itu, Leng Xicheng menggosok pelipisnya dengan malas. Ia memiliki ekspresi lelah, dan segera membuka pintu mobil tanpa menyapa. Ia masuk ke dalam mobil, dan mobil perlahan-lahan pergi. Leng Xicheng mengemudikan mobil ke bagian kiri, Gu Qingqing berdiri di tepi jalan untuk naik taksi dan taksi itu melaju ke bagian kanan. Supir taksi tersebut mengemudikan mobilnya ke pintu masuk pusat perbelanjaan, lalu Gu Qingqing turun dari taksi, dan menemukan mobil Rolls-Royce yang menyalakan flash ganda di tepi jalan. Kemudian ia pun masuk ke dalam mobil Leng Xicheng. Begitu masuk ke dalam mobil, Gu Qingqing langsung mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi kehilangan kata-kata. Xicheng, menurutmu apakah kakakku sudah gila? Dia baru saja mengirim pesan teks padaku, mengatakan bahwa ia akan bertunangan dengan Liu Tiantian. 900 hadiah 8. Apa? Bahkan Leng Xicheng juga sedikit terkejut. Awalnya ia mengira bahwa ada masalah yang menimpa keluarga Gu Qingqing, mungkin ibunya sakit atau kakaknya membuat masalah lagi, bahkan ia sempat berpikiran mungkin kakaknya benar-benar berdamai dengan Liu Tiantian. Ia tidak menyangka, mereka malah sampai bertunangan. Baru saja ketahuan selingkuh di hari Sabtu, dan sekarang baru hari Senin, tapi mereka sudah memutuskan untuk bertunangan. Benar-benar tidak tahu harus berkata apa mengenai keluarga mereka ini. Mengapa kakak, seperti ini? Bahkan Gu Qingqing sendiri juga kehilangan kata-kata. Ia tidak menyangka kakaknya adalah orang yang akan sangat menyayangi pasangannya.
Tidak, daripada mengatakan kakaknya bertunangan karena perasaan, lebih tepatnya untuk uang. Tetapi, kakak dan ibunya begitu terus terang bertujuan untuk memanfaatkan keluarga Liu. Apakah mereka menganggap keluarga Liu benar-benar bodoh? Apakah mereka tidak mengetahui itu? Liu Tiantian tidak harus menikah dengan kakaknya. Bahkan jika situasi keluarga Liu sangat buruk, ia juga tidak perlu menikah dengan kakaknya. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Leng Xicheng bertanya secara tidak sengaja. Gu Qingqing menatapnya, ia tahu maksud Leng Xicheng. Tentu tidak masalah jika Leng Xicheng ikut campur dalam masalah ini. Apabila Leng Xicheng tidak muncul nanti, maka ini akan menjadi urusan pribadi keluarga mereka. Gu Qingqing berpikir sejenak, dan berkata, aku akan pergi ke sana. Keluarga mereka berantakan. Jika ia menunjukkannya kepada Leng Xicheng, itu akan menodai mata pria itu. Selain itu, jika Leng Xicheng pergi mengurusnya, itu bisa membuat kakaknya tidak bersama Liu Tiantian untuk sementara waktu, tetapi bagaimana dengan masa depan? Leng Xicheng juga tidak bertanya lebih banyak dan mengangguk. Ketika mobil tiba di rumah keluarga Gu, Leng Xicheng sengaja menghentikan mobilnya di depan pintu, dan hanya Gu Qingqing yang membuka pintu mobil, aku akan segera kembali. Setelah sampai di rumah, Gu Qingqing membuka pintu. Sebelum ia berjalan ke ruang tamu, ia mendengar dari kejauhan, Liu Jiangwo terdengar berkata dengan malu-malu, aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, itu adalah salahku. Ketika aku pulang dan mengetahui hal itu, aku langsung memarahinya. Aku bertanya kepadanya apa yang terjadi, dia mengatakan bahwa dia tidak suka King Shan pergi bertemu dengan mantan pacarnya, jadi dia menjadi impulsif untuk sementara waktu. Aku juga harus mengatakan kepada King Shan mengenai masalah ini, kalian sudah berpacaran, mengapa kalian bisa melakukan hal seperti itu? Itu benar-benar, Gu Qingqing berpikir dalam hati, Presiden Liu ini memang hebat dalam berbicara. Mereka jelas datang untuk mengakui kesalahan, tapi masih bisa menyalahkan Gu Qingshan. Selain itu, ucapannya juga seolah terdengar tulus. Benar saja, Gu Qingshan segera menjawab dengan tidak puas, Paman Liu, aku memang pergi bertemu dengan mantan pacarku, tapi aku tidak melakukan apapun dengannya. Sedangkan Tiantian, dia. Kamu memang tidak melakukan apapun, tapi kamu diam-diam bertemu dengan mantan pacarmu beberapa kali tanpa memberitahu Tiantian, bukan? Selain hari Jumat dan Sabtu, kamu juga beberapa kali menemuinya sebelumnya. Tiantian sudah memberitahuku ketika dia pulang, dia peduli padamu, jadi dia tidak memberitahumu. Gu Qingshan tercengang, ia memang sedikit terkejut, ia tidak menyangka Liu Tiantian tahu bahwa ia diam-diam bertemu dengan mantan pacarnya. Apakah Liu Tiantian benar-benar menyukainya? Ketika Liu Jiangwo mengatakan itu, terdengar sedikit suara tangisan Liu Tiantian di dalam. Pada saat mereka masih berbicara, Gu Qingqing berjalan ke ruang tamu. Ada banyak orang di dalam, selain ibu dan kakaknya, juga ada Liu Jiangwo dan Liu Tiantian. Tidak perlu mengatakan tentang Liu Jiangwo, ia menunjukkan ekspresi sakit hati dan sedih seorang ayah, sementara ibunya tampak kecewa di samping. Selain itu, Liu Tiantian memiringkan kepalanya, terdengar seperti sedang menangis, dan Gu Qingshan juga tampak sedikit tidak rela karena melihat Liu Tiantian benar-benar sedih dan menangis. Selanjutnya bab 901 hadiah tambahan.